Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, kita lanjutkan pembahasan fikih kita masih di halaman 13, yaitu tentang pembagian hadas dan juga pembagian aurat. Sebelumnya kita sama-sama baca surat Al-Fatihah agar kita bisa mudah memahami pelajaran-pelajaran yang kita akan pelajari dan bisa kita amalkan, dan tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu jaga kesehatan jasmani dan rohani kita, dan mudah-mudahan kita sekalian semua menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan juga di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, disiapkan bukunya ya, halaman 13. Kita lihat di sini pembagian hadas. Hadas itu ada dua, asgoru, akbaru, kecil dan besar. Hadas itu apa sih gitu? Adapun hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan untuk berwudu. Adapun hadas besar adalah hadas yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Jadi gini ya, hadas itu adalah kondisi di mana seseorang tidak suci gitu loh. Hadas adalah kondisi di mana seseorang tidak dalam keadaan suci. Jadi gini, bedakan antara hadas, najis, kotor, itu beda ya. Kalau najis itu untuk benda ya, najis itu untuk benda gitu loh. Kotoran manusia najis ya, gitu loh. Kemudian kalau hadas itu apa? Kalau hadas itu kondisi, keadaan. Ini badan kita nih. Badan kita sekarang kondisinya hadas atau najis. Kalau badan kita kondisi sekarang tidak ada najis yang nempel di badan kita, maka badan kita ini posisinya kalau memang belum berwudu, ya berarti hadas. Tapi kalau umpama kita sudah berwudu, tidak ada najis yang nempel di tubuh kita, maka kondisi badan kita suci gitu loh. Jadi beda ya antara hadas dengan najis. Bisa nggak orang berhadas tapi najis juga? Bisa aja ya. Contoh, kamu habis wudhu, hadas apa suci? Suci. Habis wudhu nginjek kotoran, nginjek tai gitu kan, nginjek tai ayam. Habis wudhu nih, nginjek tai ayam. Pertanyaannya, kondisi badannya hadas atau najis? Maka jawabannya adalah najis. Terus harus wudhu lagi? Nggak perlu. Karena kondisinya najis. Kalau kondisinya najis, bukannya berwudu, tapi dicuci najisnya. Gitu ya. Jadi jangan salah nih gitu. Kadang-kadang ada orang menganggap bahwa habis wudu, nginjak kotoran, nginjak tai, dia wudu lagi. Salah. Ya, dia cukup dibersihin aja tuh najisnya. Kenapa? Karena beda antara kondisi hadas dengan najis gitu loh. Najis itu lebih kepada benda sebetulnya. Itu ya. Sama kayak gini. Najis sama haram, sama apa beda? Jawabannya beda. Kalau najis itu bendanya, kalau haram itu lebih kepada perbuatan. Daging babi, dagingnya najis gitu. Nah, terus kalau haram apanya? Haram tuh makannya. Makan daging babi haram, tapi bendanya najis. Nah, ini kayak gini. Hadas itu apa? Keadaan, kondisi. Jadi kalau kamu kentut ya, pertanyaannya najis apa hadas? Maka jawabannya hadas. Ya, kalau kamu kentut hadas. Kenapa? Karena kan nggak ada najis yang keluar, nggak ada ketempelan apa-apa. Ya, jadi badan kita nih hadas. Gitu. Tapi kalau umpama kentutnya sama isi-isinya, ya itu hadas juga, najis juga gitu loh. Nah, cara ngebersihinnya gimana? Kalau hadas itu cara membersihkannya dengan cara wudhu atau mandi, tergantung dari hadasnya kecil atau besar. Kalau najis, cara membersihkannya dengan dicuci. Cara nyucinya gimana? Tergantung jenis najisnya, ringan, sedang, atau berat. Gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan najis ya. Kalau hadas, keadaan. Nah, ini
Kalau di buku kan dikatakan hadas kecil apa? Keadaan seseorang yang mewajibkan dia harus berwudu. Jadi kalau memang dia mau suci dari hadas kecil, ya berwudu. Kalau hadas besar, ya berarti keadaan seseorang yang kalau dia mau suci, dia harus mandi wajib atau mandi hadas besar. Itu. Nah, itu yang dimaksud dengan hadas. Apa saja yang membuat orang berhadas kecil? Yang membuat seseorang berhadas kecil yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang batalin wudhu kan ada apa? Keluar sesuatu dari kemaluan depan dan belakang. Terus apa lagi? Hilang akal dengan sebab tidur ataupun gila. Kemudian menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Yang keempat yaitu bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tanpa adanya penghalang. Nah, itu yang menyebabkan seseorang berhadas kecil, ya. Gitu. Jadi kalau umpama kita bersentuhan sama perempuan yang laki-laki, najis apa hadas? Ya hadas, ya. Gitu. Kecuali kalau kita menyentuh kotoran, itu najis. Hadas apa enggak? Enggak. Ya. Ingat ya. Jadi beda antara najis dengan hadas. Oke, itu pengertian tentang hadas. Ya. Sekarang masuk ke pembagian aurat. Ya. Pembagian aurat ini dibagi-bagi ya. Ada pembagian aurat buat laki-laki, ada pembagian aurat untuk perempuan. Nah, nanti pembagiannya seperti apa nanti terus jadi gini, pembagian aurat buat laki-laki sama pembagian aurat buat perempuan tuh beda. Pembagian aurat ketika sholat sama pembagian aurat di luar sholat itu beda. Kemudian pembagian aurat di depan orang yang muhrim sama pembagian aurat di depan orang yang bukan muhrim itu juga beda gitu. Jadi memang harus dijelaskan secara terperinci masalah pembagian aurat. Nah, satu hal yang kemarin tentang syarat-syarat sah sholat perlu Bapak sampaikan bahwa yang namanya menutup aurat ketika sholat buat perempuan kan banyak yang salah ya Bapak bilang ya. Jadi kamu kalau pakai mukena ketika sholat itu mau tanya dah, itu sampai naruh mukenanya itu di sini apa di sini nih? Kayaknya kebanyakan kan di sini naruh mukenanya ya, gitu loh. Padahal yang namanya sholat buat perempuan yang boleh kelihatan itu wajah dan telapak tangan. Pertanyaannya, wajah kita yang mana? Wajah kamu yang mana? Gitu. Nah, di dalam kitab fikih disebutkan yang namanya wajah itu dari tempat tumbuh rambut, ini wajah nih. Ya, tempat tumbuh rambut, kemudian depan telinga, terus ke sini, terus sampai ke dagu. Ini wajah. Jadi yang boleh kelihatan itu ya segini. Buat perempuan. Artinya kalau ini bukan wajah nih. Nah, kalau kamu pakai mukenanya sampai sini aja, ininya kelihatan berarti auratnya kelihatan dong. Itu bahaya tuh. Dan saya sangat yakin banyak yang seperti itu. Ini hati-hati nih gitu. Jadi nggak tahu mana ukuran wajah, mana yang bukan gitu. Jadi yang namanya wajah mulai tempat tumbuh rambut, depan telinga ya, ke bawah sampai ke dagu. Ini wajah. Tapi kalau bagian sini bukan wajah. Gitu. Coba dah kamu tanya aja ke orang lain dah. Ini wajah kamu bukan nih? Bukan. Ini wajah nih, ini wajah. Gitu. Ini wajah nih, masih wajah muka. Ini kan bukan muka ini mah. Aduh, muka saya gitu kan. Enggak, bukan muka, ini bukan muka. Jadi, ayo mulai saat ini gitu kan ya. Mulai saat ini pakai mukena ketika sholat jangan sampai naruhnya di bawah. Tapi naruhnya di sini gitu ya. Mana ya? Naruhinnya. Ya ginilah. Nah gini nih, gitu loh. Ya, jadi seperti ini, lagi sholat nih, jangan gini. Ini kelihatan nih, kayak gitu. Oke ya.
Itu yang harus kalian ketahui mengenai batasan wajah saat sholat gitu. Oke, mungkin itu aja, nanti akan disambung dengan video berikutnya karena udah kelamaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.